lagunya udah jadi. Mobilnya juga sudah siap. Tapi kok anak-anaknya kemana ya? Halo Paman, maaf terlambat. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, kan kalian semua sudah datang nih ya. Sekarang kalian menuju ke kamar ganti baju kalian, terus kembali ke sini kita latihan, ya? Kita mau ngapain sih Paman? Kita mau berlatih bernyanyi dan menari. Untuk apa Paman? Loh, kita kan ingin ikut Gebiar PAUD Sekota Madya. Apa itu? Nah, itu semacam acara lomba antar PAUD ya. Jadi ada bermacam-macam lomba di sana. Ada juga karnaval. Pokoknya banyak deh kegiatan-kegiatan lain yang menarik tentunya ya. Nah, sekarang kita akan ikut acara itu. Kita pemanasan dulu. Ya, ayo kita buat barisan yuk. Kita buat barisan yuk. Ayo, kamu di sini Omar. Omar di sini. Omar di sini. Ya, kamu di sini sayang. Ya, oke. Paman pindah sini deh. Bersiap. Pundaknya dikendorin ya. Oke, ya. Ke belakang. Iya. Tangannya diangkat tangannya supaya lebih santai. Salam jumpa ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta. Kita berjumpa lagi di Insan Cerdas Berakhlak Mulia, program yang akan membahas mengenai pendidikan anak usia dini. Disadari bahwa pendidikan termasuk PAUD memang merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Untuk itu pelaksanaannya pun harus dengan sungguh-sungguh dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Oleh sebab itu untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD dibutuhkan kemitraan dengan berbagai organisasi yang peduli akan pendidikan anak usia dini. Bersama saya Novita Enji, kita akan membahas tentang mitra PAUD bersama dengan seorang pakar, jadi jangan kemana-mana. Pemirsa, mari kita mulai perbincangan kita bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah seorang pakar. Beliau adalah Dr. Damanhuri Rosadi yang merupakan perwakilan dari Forum PAUD Pusat sekaligus Ketua Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Apa kabar Pak Daman? Oh baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak, hari ini kita membahas tentang mitra PAUD. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mitra PAUD dan apa tujuan dengan adanya mitra PAUD ini? Anda punya mitra nggak dalam hidup? Punya Pak. Nah, that's mitra. Itu adalah teman bersama, kerja bersama dengan satu visi, satu keinginan gitu kan, untuk mengerjakan bersama. Jadi mitra itu adalah teman untuk bekerja sama yang terbaik. Partner ya Pak, Ya, bisa dibilang. dalam bahasa ini partnership lah, Ya. gitu ya. Jadi satu hubungan yang sama, yang tidak ada yang satu di atas dan di bawah. Kalau katakan mitra adalah sejajar. Oke? Ya. Ya. Dan peran dari mitra PAUD sendiri ini dalam program PAUD apa nih Pak? Perannya itu intinya adalah dia harus memiliki keterlibatan, partisipasi. Jadi peran dia adalah bagaimana menjadikan kegiatan PAUD ini adalah dimiliki semua orang dalam kesadaran masing-masing. Artinya ada komitmen dari masing-masing, ada keinginan untuk maju, dan ada juga membuat support. Jadi kalau dia hanya ingin cuma ngomong doang, bukan peran mitra. Harus ada bentuk nyata. Harus nyata, action. Oke. Ya, yang dibutuhkan masyarakat sekarang itu perbuatan nyata, bukan cerita doang. Iya. Bosen deh. Iya. Ya, jadi ada sesuatu yang bisa dirasakan dan diajak masyarakat. Kata partisipasi itu adalah ukuran keberhasilan. Seperti itu jadi. Iya, gitu ya. Yang bikin kalau namanya bicara mitra itu semuanya enjoy. Gitu. Harus menikmati Ah ya. iya. Dan harus sungguh-sungguh, nggak boleh setengah-setengah ya Pak? Tidak, harus dari hati. Ya,
gambar dari hati itu adalah setiap aku terlibat dalam kegiatan PAUD itu mesti mukanya ceria. Ya, itu gambaran hati. Karena itu waktu PAUD kita kampanyekan, anak PAUD itu adalah sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia. Ya, sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia. Jadi kalau ada anak PAUD, orang lain ramai tapi dia diem aja nggak ketawa. Be careful, something wrong. Harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Oke. Itu tanda-tanda depresi pada anak-anak. Oke? Nah, coba aja bisa ketawa. Oleh karena itu, media mereka adalah bermain. Ya, enjoy. Ya. Kalau enjoy akan timbul creativity. Kuncinya jadinya adalah menikmati ya Pak ya. Iya. Pak, nanti kita lanjutkan lagi obrolannya. Ini Baik. semakin seru obrolan Ya. kita tentunya mengenai mitra PAUD. Anda jangan beranjak dulu dari depan pesawat televisi Anda. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Pak Daman. Pak, kita lanjutin lagi ya Pak mengenai mitra PAUD ini. Nah Pak, bisa dijelaskan nggak bentuk kemitraan dari tiap-tiap mitra PAUD itu nantinya seperti apa Pak? Sesuai dengan dia punya punya kesadaran dia sendiri. Ya. Kalau dia memiliki kesadaran untuk itu, maka dia komitmen dalam bidang apa. Nah, sudah komitmen apakah saya di bidang media untuk penyuluhannya, apakah saya di bidang mensupport kegiatannya, apakah saya memberikan sesuatu dukungan moral support dan sebagainya. Masing-masing komponen sesuai dengan kemampuannya, tapi tujuannya satu, adalah meningkatkan ke arah situ lebih baik. Jadi tidak tidak berubah gitu ya, arahnya ke situ tetap. Jadi tidak ada satu persyaratan harus demikian, tidak ya. Ini kebijakan. Satu contoh misalnya, ambil contoh satu perusahaan makanan lah, apakah itu. Lalu dia ada membantu satu TK misalnya ya. Dalam waktu TK tidak boleh dia ada nuansa promosi. Oke. Tidak. Iya. Tidak ada. Itu harus diperhatikan jadi Harus ya Pak perhatikan. ya. Ya, Jadi jangan jadikan alat untuk itu, tapi Ya. itu adalah kebijakan perusahaan untuk membangun bangsa ini melalui corporate social responsibility. Oke, baik Pak, tahan dulu Pak, nanti kita Oke. lanjutkan lagi obrolannya. Saat ini pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan tentang program yang dilaksanakan oleh Mitra PAUD. Ini dia. Gebyar PAUD merupakan salah satu bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini atau HIMPAUDI atau Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini atau juga Dinas Kependidikan di tingkat daerah dengan dukungan Mitra PAUD. Tujuan kegiatan ini adalah mengasah dan meningkatkan kecerdasan anak didik, orang tua, sekaligus para pendidik. Bentuknya berupa rangkaian acara perlombaan maupun pertunjukan dan juga karnaval. Gebyar PAUD juga diselenggarakan untuk mengingatkan kepada masyarakat luas akan arti penting dan peranan PAUD untuk melahirkan anak mandiri, cerdas, dan berbudi pekerti. Di samping itu, gebyar PAUD pun diharapkan dapat memotivasi para pengelola PAUD, tenaga pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas mereka. Selain gebyar PAUD, bentuk kegiatan lain dalam kemitraan PAUD adalah program CSR tiap perusahaan mitra PAUD. Sesuai undang-undang yang mengatur penyisian keuntungan perusahaan untuk dana sosial atau corporate social responsibility, para pengusaha pun memanfaatkan program dana CSR mereka untuk mendukung layanan PAUD. Kegiatan dengan para mitra PAUD ini dimaksudkan untuk perluasan dan penataan kelembagaan, meningkatkan mutu pembelajaran, pendidikan, tenaga kependidikan, dan juga sarana dan prasarana PAUD.
Itu dia tadi, semoga saja apa yang Anda saksikan, Anda jadi lebih mengenal mengenai kemitraan PAUD. Pak, ini lanjut lagi ya Pak, mungkin secara singkat tentang kemitraan PAUD ini seperti apa Pak? Istilahnya ruhnya kemitraan itu ya. Iya Pak. Artinya, kata-kata kuncinya dikatakan kemitraan ini berjalan kalau timbul partisipasi. Ya, artinya seperti tadi yang katakan saya sebutkan tadi ya, partisipasi dalam arti niat baik dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi pasti akan muncul apabila ada kesadaran, ada awareness. Ya, kesadaran itu terwujud di dalam bentuk komitmen dan keinginan untuk improve, untuk maju, dan dia mau memberikan support, gitu ya. Iya. Nah, dan itu akan bisa berjalan apabila dalam kenyataan kalau ada networking, jaringan kerjasama baik dalam informasi maupun kerjasama di lapangan. Jadi istilahnya integration of effort gitu ya, kerjasama dalam memberikan sumbangan tenaga dan sebagainya, secara kerjasama semua dipadukan dalam satu kegiatan gitu kan. Nah, tetapi juga salah informasi, karena kita sadar bahwa masa depan itu adalah masa berbagi informasi. Ya. Siapa yang bersedia membagi informasi, dia akan dapat banyak informasi, gitu ya. Ya. Sebaliknya begitu menerima informasi, dia akan terbuka kacamatanya. Ada satu proses transformasi dari pemikiran untuk lebih baik, lebih maju, ya, kepada perubahan yang memberikan manfaat. Oke. Intinya itu. Nah Pak, dalam kegiatan kemitraan nih Pak, sejauh mana peran dan keterlibatan mitra? Apakah menjadi penyelenggara sepenuhnya atau hanya memberikan dukungan, sumber daya, ataupun sokongan dana Pak? Ya. Kalau dikatakan unsur-unsurnya semuanya terlibat. Jadi tidak bagian, tergantung dari kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing. Ya kan? Nah, masing-masing mempunyai kesan. Media itu mempunyai karakteristiknya. Dia, tapi arahnya ke sama. Nah, dia mempunyai keahlian di bidang cara atau keterampilan tertentu. Dia di bidang sarana dan sebagainya, gitu kan? Nah, semua itu kan harus menjadi harmoni, menjadi satu sintesa semuanya itu, ya kan? Nah, oleh karena itu saya lebih senang menggunakan istilah kata kunci saya. Istilahnya, kalau kita ingin supaya ini perannya jelas semuanya, masing-masing itu mempunyai angel kegiatannya. Kalau dari segmennya manusia, maka kegiatan-kegiatannya dari pendidikan, pelatihan, dan sebagainya kan, ada unsurnya. Dari segmen resources, bagaimana resource-nya ada. Dari istilahnya penataan lingkungannya bagaimana, land-nya bagaimana, planetnya gimana gitu. Ya, tetapi semua harus dimuarakan kepada suatu prosperity. Jadi jangan sampai yang sekarang terasa oleh kita ini tidak harmoni itu, ya. Yang tadi saya sering ungkapkan gitu ya, 3P itu ya, ya. Dalam pembangunan atau perkembangan konsep sustainable development ya, konsep berkelanjutan itu apabila ada harmoni dari 3P, ya, people, planet, prosperity. Nah, people itu kalau kita usia dini ya udah pendidiknya, udah perguruannya dan sebagainya, pelatihan, keterampilan dan sebagainya. Tetapi resources-nya harus ada, land management-nya bagaimana? Land management berarti termasuk protection, ya. Bagaimana lingkungan bersih, bagaimana tidak polusi, bagaimana buang sampah dan sebagainya kan, gitu. Nah, demikian juga semuanya untuk kalau istilah prosperity itu istilah umumnya mengatakan economic growth and equity. Jadi maju, makmur, tapi bersama. Iya. Gitu. Nah, inilah yang kita ingin harapkan, bahwa apakah ada hubungannya usia dini? Oh jelas. Tanpa dari sejak dini pemahaman ini, ya, dia kan tidak akan cinta lingkungan, ya kan? Dia kan tidak akan cinta sesama, ya. Dia tidak merasakan hidup lebih baik. Ya. Ya. Itu semua di awal, harus dari mulai awal. Menarik sekali nih Pak perbincangan kita mengenai mitra PAUD ini, tapi nanti akan kita lanjutkan. Sekarang ini kita istirahat dulu sejenak, kami akan kembali lagi, tetaplah di Insan Cerdas Berakhlak Mulia.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Ini kita ingin kembali bertanya nih sama Pak Daman. Tentunya harus diinformasikan kepada pemirsa, bagaimana sih sebenarnya Pak proses penjaringan dari mitra PAUD yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini nih Pak? Ya. Tentu saja sederhana sekali. Sebarkan informasi sebaik-baiknya. Informasi yang memiliki makna kepentingan masa depan untuk maju. Kalau kebermaknaan untuk maju, semua orang mau kan? Nah, itu untuk maju. Dan maju itu ada istinya ingin ada perubahan-perubahan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita juga mungkin ingin tahu, pemirsa di rumah juga ingin mengetahui juga sejauh apa usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menggencarkan program kemitraan PAUD ini, Pak? Saya senang sekali menggunakan istilah API ya. Advokasi dan sosialisasi. Itu harus advokasi dalam arti kata mempertemukan masalah dengan pengambil keputusan untuk solusi yang terbaik. Baik tingkat di atas, tingkat nasional, kebijakan, perundang-undangan dan sebagainya, maupun dalam kegiatan-kegiatan kesepakatan bersama untuk berbuat. Nah, sosialisasi apa yang harus dikerjakan. Yang kedua adalah pemberdayaan. Jangan Anda abaikan bahwa orang tidak tahu, semua tahu. Cuma bagaimana yang tahu-tahu itu digabung menjadi satu. Pemberdayaan artinya membangunkan potensi yang ada pada masyarakat untuk bersama-sama menuju kepada yang kita kehendaki. Dan I-nya adalah semua diawali dengan inisiasi dan inisiatif. Tanpa ada orang yang berinisiasi, impossible something terjadi. Tidak mungkin ya Pak? Enggak ya? mungkin. Mustahil ya Ada Pak? inisiasi. Ada inisiatif, inisiasi, berkembanglah inovasi. Oke? Sederhana kan? Ya. Jadi kalau saya mengatakan, apa yang kalian? Ya api. Agar semangat. Artinya kalau tidak ada semangat ya nggak bisa. Susah ya Pak, kuncinya semangat. Untuk apa? Untuk solusi melalui advokasi. Jelaskan melalui sosialisasi kebermaknaan tadi. Ya, bangun pemberdayaan, berdayakan semua orang terlibat. Ya, empowerment semuanya itu, gitu kan? Agar tumbuh. Dengan demikian timbul inisiatif dan inovasi. Oke. Sederhana? Ya, betul. Pak, selain saya yang ingin bertanya, ini ada juga satu pertanyaan. Ini yang mungkin bisa jadi calon mitra PAUD ini Pak, karena ini ingin bertanya seputar kemitraan PAUD. Kita lihat. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bisa langsung dijawab oleh Pak Daman. Silakan Pak. Pertanyaan yang mana tadi? Yang pertanyaan apa? Kalau dari kata tadi pertanyaan tentang kapan mulai terlibatnya, saya sarankan bahwa setiap orang yang ingin tahu, maka dia akan tanya kepada orang yang tahu, yaitu mitra PAUD tadi. Untuk mendapatkan informasi tadi ya Pak ya. Tapi yang paling gampang kalau daripada capek, undang siapa